Ini saya akan menyampaikan sedikit peraturan pada saat acara berlangsung. Pertama adalah, selama kegiatan berlangsung, diharapkan peserta untuk mengaktifkan background yang telah disediakan dan mute untuk mic-nya. Kedua, pada saat penyampaian sambutan dan pemaparan materi, peserta diharapkan untuk menonaktifkan audio agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Sesi tanya jawab dilakukan setelah presentasi dilakukan dan bisa menggunakan fitur chat untuk mengajukan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terakhir, absensi akan dilakukan pada saat akhir acara dan akan dibagikan linknya setelah peserta mengikuti acara sampai akhir. Selanjutnya, kita akan persilahkan kepada Ibu Dr. Baida Tunisa MPD sebagai Dekan Fakultas Komunikasi Bahasa untuk memberikan sambutannya. Silakan Ibu. Pagi Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Nisa. Ya. Silakan Ibu. Saki. Suaranya kurang jelas ya? Bagaimana Ibu? Ya. Sudah jelas. Ya, sudah. Tadi kurang. Kan Ibu. Ya. Oh, sekarang apa? Sambutan. Oh, sambutan. Sambutan dari Ibu Nisa. Ya Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa sama-sama hadir untuk belajar bersama dalam webinar yang diselenggarakan oleh Prodi Periklanan Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika. Ini Pak Yusufnya ada nggak ya? Pak Yusufnya ada kegiatan lain Bu? Oh, ada kegiatan lain, baik-baik. Oke, yang saya hormati pembicara kita hari ini Ibu Dina Andriana SOS MIKOM. Selamat pagi Bu Dina. Pagi Bu Nisa. Kita ya virtual hari ini. Baik, Ibu Widarti. Selamat pagi Bu Widarti. Pagi Ibu Nisa. Yang saya banggakan para mahasiswa, ini rata-rata semester berapa ya? Ada semester 2, ada semester 4, 6 umum. Gabung semua ya? Iya Ibu. Oke, yang saya banggakan para mahasiswa, Bapak Ibu dosen, para hadirin sekalian, peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya atas nama pimpinan Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika mengucapkan selamat kepada Prodi Periklanan atas terselenggaranya webinar ini. Tentu saja ini merupakan suatu kesempatan baik untuk kita semua belajar bersama tentang perancangan konsep kreatif iklan. Bapak Ibu, mahasiswa semua, perusahaan periklanan yang sukses di dunia termasuk juga di Indonesia biasanya karena memiliki semangat sekaligus ide-ide kreatif yang brilian dari tim kreatif yang mumpuni. Klien biasanya melihat hal tersebut untuk membuat iklan maupun campaign untuk produk dan jasa mereka. Iklan maupun campaign yang diminta oleh klien biasanya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesadaran customer terhadap produk atau jasa mereka dan juga tentang jasa tentu saja untuk meningkatkan penjualan produk mereka juga. Namun jika tim kreatif tidak mendapatkan arahan atau pedoman tertulis untuk menjalankan proyek, maka akan membuat tim kreatif tidak memahami tujuan dan keinginan klien. Disitulah brief kreatif sangat diperlukan. Brief kreatif biasanya berisi ringkasan mengenai produk atau jasa klien,
yang sangat dibutuhkan oleh tim kreatif karena akan berpengaruh secara signifikan terhadap proses kreatif pembuatan iklan atau campaign tersebut. Mengingat pentingnya proses kreatif iklan, saya bersyukur sekali Prodi Periklanan Fakultas Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika mengadakan webinar ini dengan topik perancangan proses kreatif iklan. Semoga setelah mengikuti webinar ini, para mahasiswa dan seluruh audiens dapat mengetahui secara mendalam bagaimana proses perancangan pembuatan kreatif, juga mengetahui bagaimana pengaruh kreatif brief dalam proses pembuatan iklan. Bapak Ibu para hadirin, mahasiswa sekalian, peserta webinar, akhirnya dengan memohon ridho dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, webinar dengan topik perancangan proses kreatif iklan secara resmi dibuka. Semoga webinar ini membawa manfaat besar untuk kita semua. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Bayrunisa SMP atas waktunya. Oke. Sekarang kita mulai, kita persilakan kepada Ibu Dina Andriana SS MIKOM untuk memberikan pemaparannya mengenai materi perancangan konsep kreatif iklan. Waktu dipersilakan. Silakan Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas buat semua? Baik, di sini saya akan sedikit apa banyak ya, sedikit sharing tentang proses merancang konsep kreatif iklan, mulai dari awal kita menelaah masalah-masalah pemasaran hingga ke brief kreatif untuk mengeksekusi karya. Saya izin untuk share screen ya. Oke, sudah sama screen kita? Bagaimana yang lain? Sama Bu, terlihat dengan jelas. Oke, baik. Saya mulai. Di sini kita akan berbicara mengenai perancangan konsep kreatif, di mana perancangan konsep kreatif itu sama dengan bagaimana kita melakukan komunikasi dengan seseorang, tapi seseorangnya itu banyak. Nah, di sini makanya kita menyebutnya adalah target audience atau target iklan kita, siapa nanti pendengarnya, yang melihat, yang membaca, atau pembacanya, kalau masih ada yang baca ya saat-saat ini. Oke, di sini kenapa dibilang bahwa ini sama dengan konsep komunikasi, karena di sini ada 5W1H, di mana setiap kita melakukan komunikasi itu kita harus tahu siapa, apa yang kita bicarakan, terus bagaimana caranya kita menyampaikan pesan, terus kapan kita harus menyampaikan pesan. Nah, ini penting banget karena kita harus tahu habit, harus tahu perilaku dari habit dari audiens kita, kemudian di mana kita akan melakukan penyampaian pesan sesuai dengan media-media iklan yang tadi dikonsumsi oleh audiensnya. Ya, kita bahas satu-satu ya. Oke, di sini who. Nah, ini merujuk kepada target audiens kita ini siapa. Kemudian tepat nggak orang yang kita sasar itu. Kemudian menggambarkan kepada siapa kita akan bicara. Nah, bayangkan ketika kita akan bicara saja, otomatis kita akan memposisikan diri kita berbicara dengan anak-anak kah, dengan orang tua kah, atau misalnya dengan orang sepantaran kita, atau remaja yang saat ini yang banyak dibilang bahwa kaum milenial itu sulit untuk ditangkap sebagai audiens kita. Nah, di sini kita harus tahu dulu siapa kita akan berbicara. Kemudian what, menggambarkan pesan apa yang akan kita sampaikan, isi pesannya harus seperti apa, strategi yang kita ambil untuk audiensnya tadi, remaja seperti apa, apakah dia senang dengan yang berbau-bau
mistis atau dia senang dengan hal-hal yang bersifat humor, nah gitu. Di sini kita lihat pesannya itu mau disampaikan seperti apa nih. Terus di sini kita akan melihat dari client brief-nya untuk mengolah apa pesan yang akan disampaikan itu. Berikutnya ada how, terus bagaimana cara what tadi disampaikan kepada who, kepada orangnya, kepada target audience-nya. Terus bentuk strategi apa yang kita buat nih, dengan kreativitas seperti apa, gitu, dengan daya tarik apa, dengan gaya penyampaian yang seperti apa. Nah, di sini peran-peran tim kreatif ini ditentukan. Nah, tim kreatifnya kalau yang stres mungkin kurang bisa ya, jadi harus benar-benar fresh untuk menjadi tim kreatif. Bagaimana pilihan pendekatan, nah daya tarik pesan, bahasa yang digunakan, apakah bahasa formal atau misalnya bahasa nonverbal. Kan sekarang banyak sekali ya iklan-iklan itu yang tidak berbunyi, maksudnya tidak ada suaranya tapi lebih kepada adegan ya. Nah, kemudian ada when dan where, pemilihan media yang kita gunakan, kapan saja. Nah, ini terkait dengan perilaku dari audiens kita. Kalau audiensnya tidak mengkonsumsi koran, ya jangan pakai koran sebagai media beriklan. Atau misalnya kita udah tepat nih menggunakan misalnya sosial media. Nah, tapi ketika kita menyampaikan pesan, posting iklannya itu tidak sesuai dengan jadwal audiens kita melihat-lihat di sosial media. Dan di sini yang berperan adalah media departemen. Nah, harus tahu kapan harus posting, taktiknya seperti apa, kemudian penjadwalan yang tepat bagaimana, analisa dari media yang dipakai berdasarkan media habit. Sebenarnya gampang, bisa kita dengan melakukan survei singkat mengenai media konsumsi apa yang audiens kita gunakan terakhir. Nih, kapan waktu yang tepat untuk berkomunikasi? Nah, ini tadi, kapan paginya kita memposting atau misalnya menjadwalkan iklan kita. Nah, ini penting banget karena kalau di sininya kita miss, otomatis iklan kita akan jadi sia-sia dan biaya yang kita keluarkan untuk berkampanye atau beriklan itu akan habis ya, akan hilang tanpa ada feedback yang kita harapkan. Nah, itu tadi nanti akan dirangkum dalam brief. Di sini namanya brief klien kalau di kita ya, di BSI Periklanan BSI kita menamakannya brief klien, dokumen yang mengandung data-data tentang informasi klien, baik produknya berupa barang atau jasa, kemudian latar belakangnya, kenapa kok dia memiliki produk itu, kompetitornya, dan lain-lain. Baik, kita coba lihat apa sih isi creative brief itu, client brief itu. Yang pertama, riwayat dan perkembangan perusahaan. Di sini sebagai pemilik produk atau sebagai mahasiswa yang menjadi tim kampanyenya nanti, wajib tahu apa latar belakang dari perusahaan yang diambil sebagai klien. Nah, di sini harus mengerti apa sih awalnya, karena dari situ kita bisa membuat ciri khas tertentu dari iklan yang kita buat nanti. Kemudian di kedua ada aspek-aspek tentang strategi pemasaran. Ini simple, mulai dari kita membahas tentang 4P-nya perusahaan, 4P-nya klien, yang mulai dari produk, mulai dari harga, terus distribusi, kemudian ada promosi yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, karena bisa saja kita menemukan masalah-masalah di 4 hal tadi, walaupun sekarang sudah berkembang ya, udah nggak jadi 4P lagi, tapi mulai dari 8P, atau misalnya ada yang pakai yang C. Nah, di sini. Nah, saya bahas coba satu. Di sini informasi mengenai produk ini penting kita tahu. Jadi kalau misalnya mahasiswa melakukan campaign terhadap suatu produk, ya harusnya produknya itu dicoba, diriset gitu, dilihat produk ini apa kandungan isinya, apa spesifikasinya, ya, terus apa yang membuat produk ini lebih baik daripada produk pesaing, kayak gitu. Mulai dari
spesifikasi, benefit tiap spesifikasi atau kandungan isi, kemudian benefit dari keseluruhannya. Jadi kalau misalnya seseorang menggunakan produk tertentu, itu apa yang dia dapat gitu. Jadi manfaat produknya apa. Terus di sini kita juga membahas tentang strategi harga. Cocok nggak harga yang ditawarkan itu dengan yang ada di pasaran? Bagaimana harga yang dimiliki oleh klien dibandingkan dengan kompetitor? Posisinya ada di mana? Apakah posisi dari suatu produk itu harganya harga termurah, harga bersaing, jadi harga bersaing itu harga yang sama dengan kompetitor, atau dia malah menjadi harga yang lebih mahal. Nah, dari sini kita bisa menggali kenapa bisa lebih mahal. Kita balik lagi ke informasi produk, spesifikasinya, apa yang membuat produk ini harganya mahal. Nah, kemudian lanjut ke dalam distribusi dan lokasi dari produk. Nah, jadi distribusi ini tidak bicara tentang hal tempat secara fisik, tapi juga merupakan tempat distribusi secara misalnya virtual atau online-nya. Jadi kalau sekarang kan setiap toko online atau setiap usaha itu yang terdaftar di Google itu akan terdeteksi ya. Jadi dilihat alamat virtualnya, alamat fisiknya, mulai dari ID sosial media, kemudian dari outlet-outlet yang bekerja sama untuk mendistribusikan produk yang didapat, itu kita harus mengerti, harus tahu lah ya. Kemudian yang keempat ini ada tentang promosi. Nah, di sini kita juga harus rinci apa yang pernah dilakukan sebelumnya ya. Jadi jangan berkata bahwa oh belum pernah berpromosi sama sekali. Wah, itu salah. Mungkin dia tidak beriklan mungkin, tapi dia melakukan promosi. Ya kan, promosi kan nggak hanya iklan. Dia melakukan promosi penjualan, itu juga promosi. Dia melakukan penjualan langsung, itu juga bukan promosi. Dia mengadakan potongan harga, itu juga promosi. Jadi setiap hal yang dikatakan dalam promotion mix itu yang telah dia lakukan apa? Apakah dia pernah ikut pameran? Jadi itu harus kita tahu biar kita nanti apakah langkah yang dilakukan ini akan digunakan lagi atau ada pembaruan. Seperti itu. Kemudian kita butuh apa lagi di client brief? Kita butuh tentang informasi kompetitor. Di sini ada kompetitor langsung dan tidak langsung. Kompetitor langsung itu yang gimana sih, Bu? Kompetitor langsung itu yang benar-benar sama head to head dengan produk yang dimiliki. Gitu. Jadi misalnya dia jualan air mineral, kompetitornya juga sama jual air mineral, tapi dari mana cara membedakannya? Ya berarti kita tadi gali aspek-aspek dari 4P-nya. Gitu. Kompetitor langsung. Kalau kompetitor tidak langsung gimana, Bu? Ya berarti dia nggak tuh head to head dengan produknya klien. Misalnya contoh, dia jualan satu tahu yang keliling, misalnya gitu kan. Tahu bulat digoreng hangat-hangat itu. Nah itu dengan misalnya tahu pedas atau misalnya tahu misalnya manis. Nah, itu dia kan tidak sama tuh, cuman bahannya sama. Nah, itu dia melakukan proses bahwa dia melakukan kompetitor tidak langsung. Ya, naik sama. Menjelaskan kompetitor itu kita harus gali juga 4P-nya. Jadi biar tahu perbedaannya dengan produknya klien, perbedaannya dengan produk yang kita miliki itu apa. Ya, biar dari spesifikasi, komposisi, kemudian dari harganya, dari bagaimana dia melakukan distribusi, kemudian promosi yang pernah dilakukan apa, itu harus tahu untuk informasi mengenai kompetitor. Oke, di sini ketika masih kita bicara tentang pemasaran, yang kita bahas adalah target market, target pasarnya nih siapa nih? Nah, jadi kalau misalnya target pasar itu adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang umum, sesuatu yang universal, siapa bisa membeli, siapa yang bisa mengkonsumsi. Tapi kalau kita bicara target audiens, sudah kita kelompokkan lagi. Ya, kita kelompokkan jadi lebih sedikit lagi, karena tadi audiens itu berarti kita harus menyamakan persepsi ketika kita mau berbicara dengan
remaja, ya berarti kita harus pakai bahasa-bahasa mereka, pakai pendekatan-pendekatan mereka. Nah, jadi kalau target market itu semua bisa. Ya. Nah, siapakah sasaran target komunikasi dan market produk secara demografi, geografi, psikografis, dan perilakunya? Jadi kalau kita bicara target market, biasanya hanya dalam lingkup demografi dan geografi. Nah, targetnya siapa? Laki-laki, perempuan, kalau demografi. Terus usia, kemudian misalnya tempat tinggal. Nah, psikografi dan perilaku berarti kita sudah bicara bahwa inilah target audiens kita. Misalnya orang yang seperti apa yang akan kita sasar, apakah orang yang dinamis, selalu bergerak, terus selalu banyak kegiatan, atau misalnya orang yang perilakunya, di sini perilaku pembelian ya, perilaku pembeliannya ini suka yang coba-coba, kan ada yang kayak gitu ya, jadi iseng beli barang karena pengen tahu misalnya kayak gitu. Nah, jadi siapa yang kita sasar, apakah orang yang senang coba-coba atau orang yang tadi setia dalam pembelian produknya gitu ya, misalnya dia selalu pakai produk ini dan dia akan beli itu, dia nggak mau cari yang lain misalnya kayak gitu ya. Berikutnya ada tentang tujuan pemasaran. Nah, setelah 1, 2, 3, 4, mulai dari riwayat, aspek informasi kompetitor, target market, dan target audience, kita harus bisa nih udah mulai cari-cari masalahnya apa sih, kenapa kok produk ini butuh untuk kita buatkan campaign, produk ini butuh kita buatkan iklannya. Nah, tujuannya apa gitu. Tujuannya apakah dia hanya ingin meningkatkan penjualannya, atau misalnya dia ingin bersaing dengan kompetitor, jadi merebut pangsa pasarnya kompetitor. Jadi apa tujuan pemasaran nih kita membuat. Nah, biasanya ini yang tahu adalah klien. Jadi atau misalnya diri kita di sini. Tujuan pemasaran yang ingin kita capai apa? Ya, jadi tujuan pemasaran nanti beda dengan tujuan iklan. Jadi kalau tujuan pemasaran itu sesuatu yang bisa kita ukur. Apa yang mau kita capai? Oh, ingin meningkatkan penjualan. Oh, misalnya ingin memenangkan pangsa pasar dari kompetitor, misalnya kayak gitu. Jadi sesuatu yang dapat kita ukur, ada, kalau saya bilang sama mahasiswa ada angkanya gitu ya, ada angka pencapaiannya, targetnya mau berapa nih. Gitu. Kemudian ada pesan pemasaran, pesan pemasaran yang disampaikan klien ini lewat iklan ini apa? Misalnya gitu. Biasanya pesan-pesan ini bisa berupa harus ada menyampaikan tentang harga ya, atau misalnya harus menyampaikan keunggulan dari produk gitu. Ya. Nanti coba saya buka file-file contoh. Yang ketujuh, mandatory. Hal-hal yang diwajibkan klien ada dalam suatu iklan, misalnya wajib ya harus ada misalnya logo, atau misalnya wajib ada warna-warna corporate. Misalnya kalau kalian lihat materi-materi promosinya Telkomsel itu merah putih, nah itu warna-warna corporate-nya yang harus mencirikan bahwa itu adalah iklannya Telkomsel. Nah, ini sama dengan line marketingnya seperti IndiHome, merah putih juga, nah kayak gitu. Jadi ada warna-warna corporate. Harus ada produknya, misalnya dia mau nanti mengambil strateginya straight sale, jadi menjual langsung harus ada produknya. Jadi mandatory ini adalah keinginan-keinginan klien yang harus ada di dalam iklan. Ya, seperti itu. Oke, mau saya lanjut atau bagaimana? Lanjut dulu, Bu Wiwit. Silakan lanjut, Bu. Iya, Oke. silakan lanjut, Bu. Masih Ya. belum ada pertanyaan. Berikutnya adalah creative brief. Nah, di sini dokumen yang dirancang untuk memberikan inspirasi kepada pekerja kreatif, mulai dari kreatif, director, art director, copywriter. Nah, apa yang harus dilakukan ini harus berdasarkan tadi dengan client brief-nya. Jadi creative brief ini perluasan strategi yang disampaikan oleh klien untuk dibuatkan strateginya apa. Jadi di sini permasalahan merek produk itu berusaha untuk dijawab oleh suatu agensi atau tim kreatif suatu misalnya online shop juga bisa. Ya. Oke,
ini teknis ya. Jadi ada kliennya apa, produk kategori. Produk kategori itu jenis produk ya. Jadi misalnya saya menyebutkan ada contoh Rinso, Surf, atau misalnya Attack. Nah, itu produk kategorinya adalah deterjen bubuk misalnya kayak gitu. Atau misalnya saya menyebutkan Aqua, terus ada Fit, ada Le Minerale, ada Archimedes, ada Aguaria, misalnya. Nah, itu berarti produk kategorinya adalah air minum dalam kemasan. Nah, kemasannya apa? Kemasan botol. Nanti juga bisa jadi kemasannya cup atau kemasannya dari galon, misalnya gitu. Jadi produk kategorinya dispesifikkan lagi. Kemudian ada brand, tas. Nah, tas ini berarti kita mau bikin apa nih? Bikin iklan cetak, bikin iklan audio-video, atau misalnya bikin iklan audio saja. Nah, durasi dan size dari iklan yang dibuat. Nah, kalau misalnya untuk iklan media sosial berarti bentuknya, size-nya berapa piksel kali berapa piksel sesuai dengan ada yang di dalam di dalam aplikasinya. Nah, tim disebutkan tim agensinya apa. Ya, ini teknis saja ya. Tapi buat yang mahasiswa ini wajib ada ya. Kemudian yang pertama tadi kita bahas tadi ada di 1 riwayat perusahaan, kemudian di 2 ada strategi pemasaran. Nah, ini akan tumpah ruah di sini ya, tumpah ruah lagi. Akan ditampilkan di dalam analisa situasional. Situasional di sini kita bicara tentang profil, perkembangan perusahaan, terus kita bisa dapat kondisi persaingan. Nah, sekarang sudah banyak sekali lembaga-lembaga riset yang berbaik hati gitu ya, untuk melakukan riset mengenai market share. Nah, permasalahannya itu kalau produknya itu bersifat lokal. Nah, kalau lokal berarti kita sendiri yang harus membuat riset mengenai market share-nya. Dapat dari mana sih? Misalnya, ya berarti harus melakukan observasi, melakukan wawancara dengan produk-produk sejenis, sesuai dengan kategori produk sejenis itu. Nah, itu dicari berapa penjualan yang dilakukan, pesaing berapa, nanti baru dibuatkan persentasenya. Ya, tapi kalau misalnya dapatnya produk-produk yang sudah dikenal sebelumnya, ya pasti sudah ada kondisi persaingan dan market share yang didapat dari berbagai lembaga riset ya. Kalau belum ada berarti harus lebih gigih lagi melakukan riset. Berikutnya ada analisa PST. Nah, analisa PST ini yang bikin mahasiswa males mencari nih biasanya. P-nya adalah politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Jadi analisa PST ini kenapa harus tahu gitu ya? Karena dari sini kita bisa mendapatkan data-data untuk SWOT ya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, nah ini kalau kita lihat PST berarti kan eksternal nih ya. Jadi ada hal-hal yang mempengaruhi produk dari segi politik, misalnya contoh beberapa tahun yang lalu katanya ada isu bahwa mie instan Indomie itu mengandung bahan pengawet, misalnya kayak gitu. Nah, itu di mana? Gitu. Jadi kan kita cek secara di sini politik. Nah, dari segi politik, oh ternyata yang mengandung bahan pengawet itu tidak bolehnya ada di negara-negara Asia seperti di Jepang, di Cina, gitu ya, atau di Singapura. Nah, mereka nggak boleh ada, tidak boleh ada yang namanya lebih dari 1000 mg zat pengawet di dalam makanan. Sedangkan di Indonesia kadar diperbolehkannya bahan pengawet itu di bawah 1000 mg ke bawah. Jadi
ada ketentuan-ketentuan dari sebuah negara bahwa produk ini boleh, produk ini nggak boleh. Atau misalnya contoh lain, misalnya waktu itu Hokben belum ada sertifikasi halal. Bisa saja produk-produk baru orang-orang atau pengusaha-pengusaha online shop itu belum melakukan sertifikasi halal. Masalah nggak? Nah, masalah kalau misalnya kita lihat itu nanti akan jadi kelemahan suatu produk. Nah, tapi bisa nggak kita cari kelemahan itu lebihnya di mana misalnya gitu. Mungkin dia pembuatannya di sini handmade, terus punya protokol kebersihan kayak gitu. Itu nanti akan harusnya dibahas dalam analisa PES ini. Kemudian dari segi ekonomi, bagaimana nih pertumbuhan usaha kuliner di kota tertentu. Nah, lagi senangnya apa? Kalau dulu beberapa tahun yang lalu di Depok ini senangnya yang pedes-pedes, semua yang pedes pasti laris kan gitu ya. Semua yang berbau-bau mie instan diolah dengan cara terbaru itu pasti laris gitu. Nah, sekarang yang baru-baru laris ini dari segi ekonomi ini apa? Oh, ternyata lagi ramenya apa? Korean garlic bread misalnya gitu. Jadi lagi ramai di pasar-pasar, maksudnya di pemasaran tuh lagi ramai yang itu. Orang pada lari ke situ. Nah, jadi segi ekonominya ini gimana nih produk kita itu mendukung atau tidak mendukung gitu ya. Kemudian dari segi sosial. Nah, dari segi sosial siapa yang akan mengkonsumsinya nanti? Kalau zaman Bapak Ibu dulu misalnya gini, kue ulang tahun itu nggak penting, misalnya gitu kan, atau cake itu nggak penting. Sekarang perusahaan kue, cake and bakery itu membuat semua hal menjadi penting. Ya, dari segi sosial, misalnya anak lulus, ada kue, kemudian anniversary, ada cake gitu ya. Jadi semua hal dijadikan penting, makanya itu yang mempengaruhi suatu perusahaan dari segi sosial. Dari segi teknologi gimana? Nah, kemarin ada informasi dari teman-teman yang usaha, sekarang nggak harus repot, sudah ada misalnya aplikasi GoFood, GrabFood, gitu. Jadi nggak harus ada biaya untuk delivery. Nah, kan dari segi teknologi. Gitu. Jadi harus pinter melihat apa sih yang mempengaruhi produk kita dari segi politik, dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi teknologi. Jadi jangan sampai nggak ada kok dari segi politik yang mempengaruhi, pasti ada mempengaruhinya baik atau buruk. Ya. Lanjut tadi analisis strategi pemasaran ini pasti berisi mengenai tadi 4P-nya, produk, spesifikasi, komposisi, kemudian benefit, harga, kemudian distribusi, dan promosi yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang kelima ada tentang perilaku konsumen. Nah, di sini kita bisa tahu ini seperti apa sih konsumen kita dalam membeli produk. Apakah tadi pertama, contoh, apakah sasaran yang kita ambil ini orangnya ekonomis. Nah, kalau ekonomis kan semua dihitung, ya. Ini nilai ekonomisnya buat saya gimana? Berguna apa enggak? Atau tadi beli aja, yang penting suka, kayak gitu. Atau saya pasti beli yang ada brandnya ini. Nah, berarti dia sudah brand minded, jadi apapun produknya asal yang dikeluarkan oleh produk ini oke, misalnya. Jadi perilaku konsumennya seperti apa gitu. Bagaimana cara dia membeli, apakah dia sekarang kan habitnya orang itu kalau udah beli ngapain? Nge-share kan? Oh, gue beli ini nih, share dong. Suka atau nggak suka? Gitu. Kalau suka dia share yang bagus, kalau nggak suka dia juga akan share yang tidak bagusnya apa. Nah, sekarang gunanya apa? Ya, gunanya buat review dari produk yang sudah tadi dipasarkan. Orang sebelum membeli sekarang nggak nanya siapa-siapa lagi ya, pasti nanyanya langsung ke komennya produk itu apa. Cari langsung di Google, misalnya komen tentang produk ini bagusnya apa, gitu.
Ya, jadi dari sini kita bisa lihat perilaku konsumennya. Nah, ini buat apa nih? Nah, buat melakukan tadi taktik medianya, taktik pemasaran yang dilakukan. Apakah orangnya senang pergi ke eksibisi, ke pameran, atau senangnya cuman diberikan promosi penjualan, senang sama diskon yang banyak misalnya gitu. Promo, cari kode-kode promo misalnya. Jadi di sini perilaku konsumen kita lihat ya. Kemudian yang keenam di sini kompetitor tadi. Kita sudah jelaskan kompetitor, kita sudah jelaskan klien, kita jelaskan kompetitor 4P-nya. Kemudian nah, kita lakukan diferensiasi. Nah, di sini kita mulai membedakan produknya yang kita miliki ini bedanya dengan klien apa? Bedanya dengan kompetitor apa? Gitu. Tahu dari mana diferensiasi kalau kita melakukan tadi analisa strategi pemasaran. Kalau nggak melakukan analisa strategi pemasaran, kita akan nggak bisa membuat diferensiasi. Next-nya gimana? Next. Kok saya nggak bisa ya, Bu? Oke. Nah, berikutnya tujuan pemasaran. Tujuan pemasarannya apa? Diutarakan. Apakah tujuan pemasarannya mau meningkatkan penjualan? Apakah tujuan pemasarannya ingin merebut pangsa pasar? Atau misalnya tujuan pemasarannya adalah biar konsumen lebih aware kepada produk-produk klien gitu, atau kondisi tujuan pemasarannya adalah ingin membuka outlet baru tuh gimana sih, butuh apa aja gitu ya. Nah, berikutnya ada masalah periklanan, istilahnya advertising problem. Tadi tujuan pemasarannya apa? Misal tujuan pemasarannya ingin meningkatkan penjualan misalnya 20%. Nah, kenapa harus ditingkatkan penjualan 20%? Ada apa sebelumnya? Kenapa kok penjualannya nggak bisa lebih dari 20%? Nah, kita gali permasalahannya. Ya, dari mana gali pemasaran? Gali dari masalah dari PST. Gali permasalahannya itu dari strategi produk, benefitnya. Bisa saja masalah periklanan itu muncul ketika orang nggak tahu fungsi produknya buat apa. Masalah periklanan bisa jadi adalah di mana sih cara mendapatkan produknya, gitu. Ya, atau misalnya bagaimana sih saya melakukan layanan purna jualnya itu lewat mana, gitu. Jadi masalah periklanan ini menjawab tujuan pemasaran tadi. Tujuan pemasaran yang ingin meningkatkan pemasaran 20%. Kenapa? Oh, produknya orang nggak tahu. Ya, produknya nggak tahu bahwa produk ini punya kemampuan apa. Nah, ini masalah periklanan. Kita menjawab masalah periklanan. Kalau orang nggak tahu, berarti harus dikasih tahu. Kalau orang nggak aware, ya berarti harus kita gugah. Aware, kita kasih awareness. Nah, kalau orang misalnya tidak tahu cara penggunaannya, ya berarti nanti masalah periklanannya itu membahas tentang bagaimana cara penggunaan produknya. Ya, makanya kan sekarang ada, bisa kalian contoh iklan yang bagaimana sih cara penggunaannya, kayak misalnya, oh orang dulu makan Oreo gitu-gitu aja misalnya gitu, tapi ketika diberitahu, oh makan Oreo itu ya dibuka, kemudian dijilat, kemudian dicelupin ke susu. Nah, dia memberitahukan cara menggunakannya seperti itu. Ya, nah itu dijawab di masalah periklanan. Kemudian masalah periklanan tadi, nah kita jawab di tujuan. Kalau masalahnya tadi pemasaran ingin meningkatkan penjualan misalnya 20%, karena orang tidak tahu misalnya produknya itu digunakan untuk apa, berarti di tujuan periklanan dijawab. Ya, ingin memberitahukan, menginformasikan produk A sebagai produk apa, gitu ya. Contoh misalnya lewat tugas-tugas mahasiswa ya. Misalnya di sini ada tenda half dome dari Eiger. Nah, orang nggak tahu bahwa tenda half dome buat Eiger ini
kuat gitu terhadap terjangan angin. Ya, berarti tujuan periklanannya menginformasikan tenda half dome, tenda setengah lingkaran itu ya, tenda half dome sebagai tenda yang kuat, misalnya gitu. Kuat apa? Kuat terhadap cuaca, misalnya gitu, panas, hujan gitu ya. Nah di sini dijawab di tujuan periklanan. Kemudian target market TM, kemudian ada target audience, kemudian dipersonalisasikan ya, di profil target audiensnya itu diorangkan gitu. Jadi misalnya kalau nemu target market pria, wanita, usia 20 hingga 30 tahun. Nah, itu kan baru data-data demografis. Diorangkan. Contohnya misalnya pria, wanita, oh bisa saja Budina gitu ya. Budina 20 hingga 35, lewat dikit nggak apa-apa, berusia misalnya 25 tahun nih Budina. Budina ini orang yang seperti apa? Oh, orangnya misalnya ceria gitu, orangnya bawel segala macam. Suka dengan apa? Nah, masukkan ke dalam produk. Produknya apa? Oh, produknya misalnya Pons bisa mencerahkan flek-flek misalnya di wajah. Oh, Budina ini masih berjiwa muda, tapi kok udah keriput misalnya kayak gitu. Ya. Jadi Ibu Dina usia tadi berapa? Misalnya 25 tahun, misalnya kayak gitu. Masih ingin terlihat muda gitu. Dia ingin menyamar-nyamarkan flek-flek di wajah misalnya. Kita masuk ke dalam benefit produknya. Oh, produknya bisa mencerahkan kulit. Kita masuk ke situ. Nah, kemudian ada insight. Insight itu apa tadi? Keinginan terdalam seorang konsumen. Konsumennya misalnya, saya ingin terlihat muda misalnya 10 tahun. Atau misalnya, saya ingin terlihat misalnya cerah. Gitu. Atau tadi misalnya pakai tenda half dome, saya suka bertualang di tempat-tempat yang cuacanya ekstrim. Nah, gitu. Jadi insight itu keinginan, sehingga dia membutuhkan produk dari klien, produk dari toko-toko online kita. Gitu. Nah, berikutnya di C ada promise, ya, janjinya produk. Janjinya produk dapat dari mana? Dapat dari benefit produk, dari benefit kegunaan produk. Misalnya tadi contoh tenda half dome berjanji bahwa dia adalah tenda setengah lingkaran yang kuat terhadap cuaca ekstrim. Janji. Ya. Kalau dia nggak kuat saat cuaca ekstrim, berarti janjinya bohong. Gitu. Ya, jadi janjinya apa? Atau misalnya tadi Pons mampu mencerahkan kulit terlihat lebih muda 10 tahun. Nah, itu janji. Promise. Nanti tinggal ditagih. Janjinya itu di reason why. Di support. Hal apa yang mendukung janji produk? Kalau misalnya tadi, kenapa kok tenda half dome-nya itu kuat terhadap cuaca ekstrim? Oh, kita kan tadi bahas spesifikasi tuh, bahas komposisi, karena tenda half dome ini mempunyai tulang-tulang dari baja misalnya gitu. Jadi kena goncangan tidak pengok, ya tidak bengkok maksudnya ya. Jadi itu janjinya tadi didukung, ya, disupport. Nah kalau misalnya tadi Pons mampu mencerahkan kulit 10 tahun lebih muda, ada apa di Pons? Gitu. Apakah Pons mempunyai ekstrak lampu, misalnya gitu kan nggak mungkin ya, mungkin dia punya suatu bahan yang bisa mendukung janjinya. Nah itu harus kita gali tadi di spesifikasi dan komposisi produk. Jadi promise itu janji, the reason why dan the support ini adalah buktinya, gitu ya. Nah yang berikutnya ada brand karakter atau personality. Nah, jika diibaratkan sebagai orang yang mempunyai personality, yang mempunyai sifat, produk kita tadi cocok dengan sifat apa? Ya, apakah produknya ini
gimana ya, simple, mudah digunakan. Nah, berarti apa nih karakternya? Easy going. Atau misalnya produknya tadi itu mudah dibawa kemana-mana. Berarti dia personality-nya apa? Dinamis. Atau misalnya outgoing gitu. Jadi karakter diibaratkan sebagai orang, sebagai manusia. Produk kita ini seperti apa? Nah, next itu ada big ide atau tema. Nah, ini adalah tema campaign, tema iklan kita. Tema itu besar, big ide itu besar. Jadi jangan mempersempit suatu tema. Contohnya gini, kalau misalnya tadi ada tenda Half Dome dari Eiger yang tahan di cuaca ekstrim, berarti big idenya kita mau cari apa ya kira-kira ya yang cocok ya. Oh, big idenya misalnya kita mau ambil dengan kata kuat atau misalnya kata ekstrim. Nah, ide tadi kita brainstorming, kita pikirkan, oh yang kuat itu apa? Sorry, yang ekstrim itu apa ya? Oh yang ekstrim itu olahraga. Oh yang ekstrim itu apa ya? Yang ekstrim itu berbahaya. Nah, biar kita punya patokan, kita brainstorming yang seperti apa? Ya berarti kita harus brainstorming kata ekstrim tadi dengan sesuatu yang bisa kita visualisasikan. Apa ya kira-kira objeknya ya kalau ekstrim itu? Nah gitu. Kira-kira untuk visualisasi warnanya ekstrim itu biasanya warnanya gimana ya? Apakah warna biru itu ekstrim? Gitu. Oh mungkin warna yang muncul warna-warna terang, warna-warna cerah, orange ya, karena yang ekstrim itu kan berarti sesuatu yang energik gitu ya, jadi orange cocok, misalnya gitu. Nah bisa juga kita melakukan brainstorming terbalik. Tadi kita punya kata ekstrim, kita brainstorming terbalik menjadi sesuatu yang biasa-biasa aja tuh apa. Jadi nanti kita bisa pakai daya tarik, gaya penyampaian pesan kebalikan misalnya gitu. Jadi seperti itu. Jadi big ide tadi sesuatu yang besar. Saya kasih contoh misalnya, pasti sudah pernah melihat iklan-iklan Rexona Roll On. Ya. Jadi Rexona itu campaign terdahulunya dia adalah kegiatan atau berkeringat. Nah, jadi bisa saja big idenya berkeringat. Berkeringatnya saat apa? Saat ketemu pacar berkeringat gitu ya, deg-degan. Atau kayak saya nih sekarang lagi webinar gini jadi pembicara, aduh deg-degan banget, oh jadi keringetan. Nah itu juga bisa jadi konsep iklan. Atau misalnya nanti lagi bekerja, ya keringetan. Nah itu jadi konsep iklannya nanti. Gitu. Jadi big ide itu sesuatu yang besar yang bisa kita terapkan di semua bentuk iklan. Nanti mau iklannya iklan cetak, iklan di media sosial, mau bikin iklan audiovisual, bisa diterapkan. Jadi bukan sesuatu yang kecil gitu ya. Yang kecil itu misalnya tagline. Tagline ya udah satu. Tapi nggak bisa dikembangkan. Gitu. Next ada tone and manner. Tone itu daya tarik iklan, manner itu gaya penyampaian iklannya. Daya tarik iklannya mau gimana tuh? Misalnya kalau kita straight sell, ya ingin menjual langsung, berarti biasanya daya tariknya adalah rasional, informasional, misalnya gitu. Rasional itu berarti yang biasa-biasa aja ya, yang diterima oleh akal sehat. Tenda Half Dome, ya buat berkemah, udah selesai gitu. Atau tenda Half Dome hanya untuk camping di luar rumah, misalnya gitu, straight sale-nya gitu, rasionalnya penggunaan tenda pada umumnya. Tapi kalau kita mau berpikir dia sesuatu yang bersifat kebalikannya, emosional atau irasional, bisa saja menggunakan tenda bercamping tapi di sungai, misalnya kayak gitu, ya, di dalam apa? Getek gitu ya, perahu, misalnya dia pakai tenda half dome gitu. Jadi tone and manner ini daya tariknya, ada daya tarik kesalahan, ada daya tarik rasional, emosional, daya tarik seks, daya tarik musik, daya tarik
kombinasi antara itu. Ya, kemudian gaya penyampaian pesan juga banyak. Gaya penyampaian pesannya mau seperti apa? Misalnya mau demonstrasi, misalnya gitu. Gaya penyampaian demonstrasi, jadi ada penggunaan produk tadi kayak misalnya Oreo didemonstrasikan bagaimana cara mengkonsumsinya, atau misalnya lihat iklannya Donna Agnesia, Harpic bagaimana penggunaannya, nah diolesnya atau disebarkan Harpicnya di mana, jadi itu ada demonstrasi. Macam-macam, ada daya tarik musik menggunakan lagu, menggunakan jingle, ya itu banyak. Ya, malah artis-artis musik banyak yang digunakan untuk daya tarik gaya penyampaian pesan iklan menggunakan musik. Ada juga nanti daya tariknya gaya penyampaian pesannya daya tarik horor misalnya gitu ya, menggunakan unsur-unsur mistik, unsur-unsur yang menakutkan. Gitu. Dan yang terakhir ada tentang mandatoris. Nah, di sini tadi pesan-pesan yang udah ada di dalam client brief muncul. Ya. Oke. Di sini baru sampai creative brief. Medianya mana? Medianya setelahnya gitu ya nih. Jadi creative simple ada advertising problem, advertising objective, kemudian janji produk, promise, terus ada big ide dan eksekusi. Oke, ini tadi ada advertising problem, permasalahan periklanan yang dirumuskan untuk berdasarkan hasil analisa situasi terhadap pemahaman, ingatan, dampak komunikasi dari produk dan merek. Objektif, rumusan tujuan iklan, tadi ya, jadi harus bisa menjawab permasalahan iklan yang ada. Nah, tujuannya untuk apa? Membangun kesadaran, membentuk pemahaman, menimbulkan citra, image, terus atau bisa menimbulkan juga sikap atau tindakan ya. Karena kan iklan tadi nggak hanya iklan produk, bisa saja iklannya merupakan iklan politik. Jadi kan ada tindakan yang harus dilakukan apa gitu. Kemudian promise, pernyataan tentang apa yang akan terjadi di masa depan setelah menggunakan produk. Nah, tadi kan janji produknya apa? Kalau pakai produk ini jadi ganteng misalnya gitu kan. Kalau pakai produk ini misalnya jadi sehat. Nah, jadi ada janjinya. Positioning. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh iklan terhadap benak konsumen agar merek produk lebih mudah diingat oleh konsumen. Produk tersebut harus dikaitkan dengan market leader tanpa menjelekkan atau tidak head-on dengan market leader. Ya, positioning juga harus berorientasi pada target market yang ingin dijangkau. Nah, di sini kita melakukan positioning itu tadi lebih baik kita mencari hal-hal yang paling unik dari produk. Gitu. Jadi di sini kita lihat bahwa kita mau dikenal oleh benak konsumen ini sebagai produk yang bagaimana? Produk yang menyehatkan, produk yang misalnya mudah dibawa kemana-mana, produk yang menimbulkan kepercayaan diri. Nah, jadi positioningnya, penempatan di benak konsumennya, kita mau sebagai apa? Ya, atau misalnya kalau contohnya misalnya Aqua positioningnya apa? Oh, positioningnya air mineral dalam kemasan yang paling baik. Jadi makanya ditawari apa-apa, mau beli minum air mineral dikasih ozoniri, bilangnya Aqua, gitu ya. Dikasih Aguaria, ya, iya aja. Padahal kan bukan Aqua, nah, gitu. Ini positioning. Terus big ide, gagasan kreatif untuk mengungkapkan pemikiran asli tentang landasan kreatif periklanan. Nah, biasanya satu kata saja yang bisa kita olah, brainstorming menjadi berbagai macam konsep, berbagai macam ide naskah-naskah iklan. Ini. Nah, dari mana sih garis besar big ide itu? Nanti akan menjurus kepada ide kreatif, ide media, ide activation di sini ya, event yang dibuat gitu.
biasanya idenya harus mendukung secara sinergis. Jadi makanya big ide itu suatu yang besar. Ya, jadi biar mudah, big ide itu hanya satu kata atau satu frase. Kalau big idenya kalimat, wah repot. Berarti itu udah fix, sudah jadi campaign, belum udah kelewat big idenya, gitu ya. Udah kelewat udah jadi selesai gitu. Jadi big ide itu satu kata aja, satu frase. Nah, dari mana bingung-bingung, kita bisa ambil dari karakter si produk. Ya. Nah, berikutnya yang terakhir di sini ada eksekusi iklan. Nah, dalam penyampaian pesan iklan harus mempunyai nilai inovatif, estetis, nilai seni, sehingga lebih diingat. Oh, iklan yang mana ya? Itu loh, iklan yang ada Sule, misalnya gitu. Nah, jadi kenapa harus bisa lebih diingat? Gitu ya. Dapat mudah diidentifikasi dari suatu produk dengan produk lainnya. Berarti butuh apa? Butuh hasil diferensiasi. Apa yang paling menonjol dari produk kita, gitu ya? Itu yang kita matengkan, kita jadikan. Nah, iklan itu harus punya daya tarik dan gaya penyampaian pesan sehingga punya dampak yang besar bagi audiensnya, ya jelas. Kalau mau iklannya biasa-biasa aja ya berarti yang digunakan daya tarik rasional. Tapi kalau misalnya ingin punya dampak besar, ya jangan pakai satu daya tarik, pakailah beberapa daya tarik, misalnya daya tarik emosional dengan daya tarik musik. Nah, itu pasti ear catchy banget deh, pasti bisa teringat. Ya, apalagi kalau misalnya yang digunakan lagu-lagu yang terkenal. Nah, ingat lagu-lagu terkenal berarti kita harus punya izin khusus ya. Kita melakukan perizinan terhadap penggunaan lagu atau musik. Oke. Tipsnya gimana nih biar iklan kita beda dengan yang lain? Ya, pertama out of box, ya. Tahu dari mana? Tahu dari hasil brainstorming tadi, big idenya. Jadi apa yang berbeda? Terus harus punya pemikiran smart, ya, dan be different. Ya. Modalnya tadi banyak. Modalnya tadi kita sudah menganalisa situasi, analisa PST, analisa diferensiasi, ya. Jadi kalau nggak bisa nentuin bedanya, berarti kita yang kurang nih. Gitu. Oke, ini contohnya nih, ya. Ini iklan kreatif. Produknya pencukur, ya. Nah, di sini. Coba. Ini kan berarti dia punya pengalaman ya, pengalaman terhadap yang namanya jenggot itu menyakitkan gitu. Siapa yang suka bilang bahwa jenggotnya sakit? Anaknya. Nah. Daya tariknya apa? Emosional. Ya. Kemudian gaya penyampaian pesannya? Gaya penyampaian pesannya adalah personality symbol, gitu ya. Jadi dia mengibaratkan bahwa jenggot ayahnya ini adalah duri-duri kaktus. Gitu. Ya. Tuh. Produknya Samsung kamera. Dia mengibaratkan bahwa pakai kamera Samsung itu nggak susah loh untuk selfie. Nah, ya. Easy Self Portrait with Samsung Dual LCD. Dia ngasih tahu bahwa si Samsung ini dual LCD. Nah, berarti di sini ada uniknya. Dia ngasih tahu bahwa di sini nih diferensiasinya saya dengan kamera yang lain. Gitu. Oke, ini berikutnya ada wrap ya, pembungkus plastik untuk makanan. Gitu. Kenapa masih seperti ini? Dia mengibaratkan bahwa semangkanya ini masih fresh. Ditutup dengan cling wrap. Jadi
si semangkanya nggak berubah jadi bau daging kalau pakai cling wrap black. Gitu. Tuh. Produknya Faber-Castell. Dia mau kasih tahu bahwa ungunya Faber-Castell itu ungu terong. Nah. Diferensiasinya di mana? Nih, ada true color. Ya, jadi kayak terong diraut, diserut, pensil warna. Nah, ini berarti kan dia personality simbol, mengibaratkan bahwa terong ini adalah si pensil warna Faber-Castell. Ada lagi? Oke, itu saja informasi. Boleh tanya jawab ya, kita sharing, barangkali ada yang punya permasalahan atau ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, Bu Widarti. Ya, terima kasih Bu Dina atas pemaparannya. Di sini ada yang bertanya, Bu? Ada yang bertanya? Iya, dari Fadil. Bertanya seperti ini. Banyak sekali mahasiswa yang sulit membedakan antara masalah pemasaran dengan masalah periklanan. Dan advertising objektifnya terkadang tidak menjawab dari masalah periklanan tersebut. Itu tipsnya bagaimana, Bu? Iya, tips. Siapa tadi? Fadil ya? Langsung aku jawab. Ya, boleh. Oke. Kenapa sih susah ya membedakan masalah pemasaran, masalah periklanan, terus nanti taunya nggak kejawab gitu di tujuan periklanannya. Nah, berarti di sini penggalian masalahnya pada masalah pemasaran itu kurang digali, kurang wawancara, kurang observasi, kurang analisa data-data yang didapat tuh kurang. Jadi kalau misalnya kita melakukan wawancara itu pada klien datanya kurang, ya berarti silakan melakukan studi pustaka. Studi pustaka kan banyak, bisa kalian searching permasalahannya produk itu kenapa, apakah produknya ini punya masalah di teknologi, masalah di politik, atau misalnya punya masalah di sekitaran sosial. Nah, itu yang digali. Nah, kenapa bisa sulit? Ya tadi, sulit melakukan riset. Jadi, malas lah ya melakukan riset banyak-banyak tuh malas. Jadi, masalahnya nggak muncul. Ini ya, maaf ya kalau di sini ada yang tugasnya saya pakai buat contoh. Saya coba share hasil dari tugas mahasiswa yang sudah melakukan riset ya. Contoh. Nah, sini kelihatan nggak? Di sini ada Eager Tropical Adventure. Nah, produknya itu adalah mana ya? Produknya adalah Eager Voodoo Water Bottle. Jadi mereka melakukan melakukan kampanye di Eager Voodoo Water Bottle. Nah, dia melakukan Eager Voodoo Water Bottle itu apa sih? Gitu. Digali dari sisi produk. Oh, dia produknya hanya satu warna, warnanya warna silver, stainless steel. Kemudian feature-featurenya yang dia punya bebas BPA di sini. Terus cocok untuk digunakan kegiatan sehari-hari. Nah, kita lihat masalahnya apa. Oke. Nah, di sini penjualannya ini masih kurang dibandingkan dengan kompetitor. Jadi dia masih ingin meningkatkan penjualannya. Kenapa harus meningkatkan penjualan? Nih, masyarakat atau misalnya market belum tahu perbedaannya Eager Voodoo Water Bottle. Jadi produknya ini punya perbedaan apa masalah pemasarannya itu. Ya. Jadi kenapa orang nggak membeli? Ya tadi mungkin orang nggak tahu bedanya. Orang mungkin nggak tahu gunanya. Nah gitu. Ya makanya orang nggak beli. Atau orang tidak tahu di mana mendapatkan produk. Nah, kalau udah nggak tahu, itu masalah pemasaran. Nah, masalah periklanannya apa? Kenapa orang sampai nggak tahu perbedaannya?
Kenapa nih? Apakah nggak terdengar produknya? Masalah periklanan. Jadi kalau masa pemasaran itu masih berkaitan dengan masih berkaitan dengan masalah unsur-unsur pemasaran, tidak bisa dibeli, tidak terjual, ya beda ya, tidak bisa dibeli sama tidak terjual itu beda. Kalau tidak bisa dibeli, kalau tidak bisa dibeli itu orang nggak tahu tuh tentang produknya, tapi kalau tidak terjual sudah melakukan pemasaran, tapi kok nggak ada yang membeli gitu. Masalahnya periklanan, kalau seperti ini, masyarakat belum mengetahui perbedaan antara Eiger Voodoo Water Bottle dengan kompetitor. Masalah periklanannya, ya, apa jadinya? Berarti kita harus ke sini. Klien belum menginformasikan perbedaan. Dijawab aja dari kalimat yang ada. Ya. Berarti klien belum mau menginformasikan perbedaan Eiger Voodoo Water Bottle dengan produk pesaing. Tujuan iklannya dijawab. Kalau belum menginformasikan, berarti menginformasikan. Tujuan iklannya gitu. Coba pemahamannya gimana? Bu Wiwit, ada Fadilnya? Hilang. Hilang, Bu. Oke, jadi gitu. Jadi tujuan pemasaran ini tadi didapatnya dari hasil olah data, wawancara, observasi dari produk-produk yang ada di klien kita atau produk-produk yang kita miliki. Ya, masalah pemasarannya apa? Gitu. Kenapa belum terjual? Ya, apakah medianya tidak sesuai? Nah, jadi nanti masalah periklanannya adalah menyesuaikan gitu, menyesuaikan media yang digunakan gitu. Coba ada gimana nih? Saya mau tahu feedbacknya si Fadil yang nggak ngerti ini gimana jadinya? Yang lain gimana? Ada pertanyaan tentang yang tadi? Yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung tanyakan di chat atau bisa melambaikan tangan. Bisa melambaikan tangan langsung. Nanti bisa bertanya langsung. Ini ada pertanyaan lagi? Dari Bapak Edi. Bertanya, kira-kira pada saat melakukan brainstorming, apa saja sih yang diperlukan untuk membuat konsep rancangan iklan ini menjadi lebih matang? Apa saja yang harus dibuat dalam saat brainstorming? Pada saat brainstorming, apa saja yang harus kita kumpulkan atau kita dapatkan pada saat brainstorming ini supaya pada saat membuat konsepnya itu lebih matang begitu? Ya sebenarnya kalau sudah menerapkan secara garis besar client brief dan creative brief, otomatis data-data yang kita butuhkan untuk melakukan brainstorming itu banyak gitu. Nah, tolong jangan bagi semuanya deh, kalau melakukan brainstorming itu jangan punya batasan. Ya, jangan punya batasan, jangan punya, silakan, makanya gimana caranya kita bisa berpikir out of box, ya silakan berpikir yang luas gitu, yang besar, tapi berpikir dalam satu kata tadi. Jadi big idenya satu kata atau satu frase aja. Misalnya big idenya kalian mau ambil misalnya corona lah misalnya, corona jadi big ide gitu. Nah kemudian ya silakan brainstorming apa nih yang mau kalian ingat. Biasanya kalau saya ya brainstorming itu lagi di kendaraan, ngayal-ngayal corona itu apa gitu, kebalikannya gimana gitu. Kalau ada corona gimana, kalau tiba-tiba nggak ada corona gimana. Jadi silakan berpikir yang luas gitu, bebas aja berpikirnya. Tapi nah kayak misalnya bukunya Lanturan Tapi Relevan, boleh berpikir luas, tapi balik lagi kita harus punya core. Tadi idenya apa? Kalau idenya corona ya silakan balik lagi. Nah, karena kita berkepentingan untuk membuat iklan, membuat materi promosi, ya silakan
kita punya guiding, kira-kira unsur visualisasinya apa nih yang akan muncul nanti? Bentuk, simbol, warna, kayak gitu. Jadi balik lagi ke situ kalau mau melakukan brainstorming yang sesuai dengan iklan yang nanti muncul. Karena kan di iklan kita butuh visualisasi. Visualisasi itu berarti ada simbol, ada warna, ya, ada bentuk-bentuk yang muncul. Nah, kemudian ada naskah, ada kata-kata. Nah, kira-kira kata-kata apa sih yang muncul? Nah, gitu. Silakan. Makanya kalau brainstorming itu, kalau ke mahasiswa yang saya ajari, dibimbing, ditulis, langsung ditulis. Ya, namanya berpikir ya, ide itu bisa cepat hilang. Jadi harus, oh ini, langsung tulis. Gitu. Ya, kalau misalnya kayak Aqua punya iklan dulu campaign yang gagal fokus kan. Idenya itu mungkin fokus atau gagal fokus. Nah, iklan konsep-konsep iklan yang muncul kan jadi lucu-lucu. Yang menyebabkan gagal fokus apa? Misalnya kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya apa yang harus dilakukan, ya lakukanlah sesuai dengan brief tadi. Harus tahu permasalahan, harus tahu tujuannya mau ngapain, gali produknya, gitu. Kalau nggak bisa produknya harus dicoba, ya harus dicoba. Karena pengalaman pribadi itu juga menentukan hasil hasil karya kita gitu. Coba Bu Wit gimana? Ya, ada lagi kah peserta yang ingin bertanya? Boleh loh ya, ini langsung sama Bu Dina untuk mahasiswa semester 2, semester 4 ataupun semester akhir. Jadi bisa bertanya mengenai perancangan konsep kreatif iklan. Enggak apa-apa, mau sharing juga. Bu, saya kemarin bikin iklan nggak kayak gitu, ya silakan di-sharing gitu. Jadi biar yang lain juga punya pengalaman. Ya kan pengalaman nggak harus dari kita sendiri ya, pengalaman orang lain juga namanya pengalaman. Gitu. Ya. Yang lain? Mungkin Bu ada tips dan triknya Bu, bagaimana cara merancang konsep kreatif iklan yang menarik pada saat kita sudah menemukan sebuah klien, anggaplah kliennya itu produk jasa. Ada tips dan triknya nggak Bu? Tips and trik. Kita misalnya ketika mendapat klien kita langsung briefnya seperti ini, jadi kita yang akan dilakukan seperti ini. Tips-triknya gimana? Iya, kalau misalnya tips and trik sih biasanya kalau kita sudah terbiasa melakukan ngebrief gitu ya, melakukan brief, pasti kita sudah punya patokan-patokan. Oh, ini kira-kira akan mensasar siapa, nah gitu ya. Contohnya misalnya jasa ya. Nah misalnya jasa sewa sepeda, nih sekarang lagi rame nih sewa sepeda. Yes. Nah gitu ya. Karena tadi trennya lagi seneng sepeda-sepedaan gitu ya. Keluar bebas PSBB gitu, senengnya jalan-jalan yang deket-deket aja, nggak berani yang jauh-jauh, sewa sepeda. Kan itu jasa. Nah sekarang siapa nih peminatnya? Gitu ya. Kalau tadi kita bicara siapa target marketnya, berarti kan orang yang bisa punya kemampuan untuk menyewa. Ya, kalau target market itu gitu, orang yang punya kemampuan membeli, orang yang punya kemampuan membayarkan. Nah, itu target market. Kalau target audience-nya, nah bisa saja target market tadi bukan target audience kita. Ya, contoh nih misalnya yang suka naik sepeda bapaknya, gitu ya. Bapaknya belum tentu target market. Gitu. Tapi bisa saja bapaknya juga target market. Contohnya gini, saya yang melihat promosinya adalah ibunya. Ibunya tahu bapaknya ini suka naik sepeda, tapi tidak pengen punya sepeda. Gitu. Karena ya tadi, palingan makanya sebentar, gitu ya. Nanti malah jadi nyempet-nyempetin rumah. Ternyata ada jasa penyewaan sepeda. Nah, disinilah
kita mensarankan. Nah, kira-kira nih menurut adik-adik ya, biar saya kan kakak, adik-adik sekalian ini, kira-kira target marketnya siapa? Bapaknya atau ibunya? Nggak bisa dibuka pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kayak gitu berarti target marketnya adalah siapa? Bapak dan ibu target market. Ya, karena kan tadi siapa yang punya kemampuan membeli? Ya bisa bapaknya, bisa ibunya. Nah, sekarang siapa yang punya kendali untuk memberikan influence? Berarti target audiensnya, berarti si ibu mesti tahu, Pak, ini ada jasa penyewaan sepeda, gitu. Jadi kan target audiensnya. Berarti kalian akan mensasar siapa? Mensasar misalnya si perempuan, boleh, gitu. Jadi di sini kita beriklan itu berusaha seefektif dan seefisien mungkin. Ya, efektif kena ke orangnya, efisien biaya yang dikeluarkan untuk beriklan itu seminim mungkin. Ya, kalau bapak-bapak mungkin malas ya, istilahnya saya nggak tahu ya bapak-bapak yang lain. Bapak-bapak malas ngelihat Instagram, di scroll satu-satu. Siapa yang senang scroll satu-satu? Biasanya ibu-ibu kan nggak ada udah gabut, cari lihat-lihat sini. Kalau saya sama Bu Widarti bilang riset pemasaran ya Bu ya. Jadi iseng-iseng lihat Instagram, iseng-iseng lihat misalnya Facebook feed, ada apa yang dijual. Nah itu kan siapa? Biasanya wanita yang senang lihat-lihat seperti itu ya. Nah berarti dia jadi target audiensnya. Itu tipsnya. Kalau gimana bisa bikin iklan yang menarik, tipsnya ada banyak-banyak lihat iklan. Banyak-banyak lihat iklan. Gitu. Memang tidak ada yang asli, tapi kita bisa bikin versi kita sendiri. Gitu. Ya, jadi banyak-banyak lihat iklan, oh iklannya kayak gini ya, oh saya nggak mau, saya maunya agak begini. Gitu. Ya, jadi bisa kita amati, ya kita modifikasi, ya buat sendiri. Ya, nggak ditiru, tapi buat sendiri. Yang lain gimana? Ini Bu, ada lagi yang bertanya Bu. Kok saya nggak tahu ya, ada yang nanya ya? Iya, ada Nur Hikmah, mahasiswa, bertanya, sebagai tim kreatif, apabila kita kekurangan informasi atau brief dari AE-nya itu, apakah diperbolehkan untuk mengimprove sesuai dengan final artwork sendiri, atau harus ditunggu ACC-nya? Nah, bila memang kendali penuh itu berada di AE, apakah bisa sampai ke tim produksi? Seperti itu. Bisa dijawab Ibu Dina? Coba dipermudah. Berarti kalau kalau tim kreatif itu boleh melakukan, misalnya tim kreatif itu kekurangan informasi atau brief dari AE, apakah diperbolehkan untuk mengimprove hasil final artwork-nya atau menunggu ACC terlebih dahulu? Nah, kalau memang misalnya kendali penuhnya berada di AE. Oke, berarti kan ketika mendapatkan creative brief itu memang kendali ada di AE ya, di akun eksekutif. Nah, boleh improve nggak? Nah, makanya kan kalian dikasih kebebasan untuk bikin alternatif sebanyak-banyaknya. Gitu. Jadi kalau misalnya yang ini satu konsep begini, yang satu konsep begini, yang konsep yang ini beda lagi, ya namanya alternatif ya. Berarti ya silakan membuat konsep yang banyak. Kan kita nggak tahu pilihan. Nah permasalahannya itu adalah bikin alternatif cuma 2, gimana milih? Gimana? Ya berarti kan improve-nya kurang. Tapi kalau misalnya harusnya ketika mendapatkan brief itu sudah jadi dari AE-nya, karena AE harus yang bertanggung jawab terhadap klien. Jadi informasi yang diberikan udah harus ada semua. Kalau ternyata informasinya kurang, berarti ya silakan, kalian kan pasti punya pengalaman, pasti punya referensi tentang suatu produk, jasa secara umum, ya silakan dituangkan. Nah tadi dituangkan dalam berbagai
alternatif yang ada, tapi mandatory harus diikuti, gitu aja. Ya, jadi mandatorinya yang harus dipegang. Kalau kalian alternatifnya mau punya macam-macam konsep, ya silakan tuangkan di situ. Oke, Nur Hikmah apakah sudah menjawab dari pertanyaan yang disampaikan tadi, Bu Dina? Ada ya? Nur Hikmah? Tadi ada sih saya lihat. Iya, tadi sih ada. Nur Hikmah, apakah sudah terjawab? Oke, sudah Bu Dina. Kok Oke, Bu bisa Dina. saya nggak tahu dia ngangguk apa. Ada, oke. Bu Dina, ini satu lagi nih dari Iya. Pak Edi. Beliau bertanya, kalau misalnya, apakah ada yang membedakan konsep kreatif iklan untuk media cetak, media TV, ataupun juga media baru seperti media sosial? Apakah ada yang membedakan konsep-konsep tersebut atau sama saja? Membedakan konsep. Iya, maksudnya cara pembuatan konsepnya apakah ada perbedaan antara iklan yang masih konvensional seperti iklan yang ada di media cetak dengan media digital seperti itu? Harusnya ada ya, karena alur kerjanya itu kan dari akun eksekutif dibagi ke dua divisi, divisi media dan divisi kreatif. Nah, ketika kita mensasar media apa yang akan kita buat, itu kan yang memutuskan adalah media plan, karena dia yang melihat habit media konsumsi dari audiensnya. Nah, jadi mungkin perbedaan konsepnya dari situ. Perbedaan konsep ketika di iklan cetak konvensional, koran, majalah, ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan, misalnya interaksi langsung. Ya, kalau misalnya di sosial media, contoh kayak Facebook Ad, kayak Instagram Ad, kita bisa langsung landing page. Kan kalau di iklan konvensional cetak kan tidak bisa. Palingan kita hanya bisa memberikan link, kemudian atau misalnya kasih barcode, kita scan dulu, baru seperti itu. Jadi ada perlakuan-perlakuan khusus sih sebenarnya yang di iklan cetak. Kalau misalnya mau menerbitkan traffic, mau membuat call to action tadi, memberikan scan barcode atau memberikan link langsung ke page e-commerce-nya, itu untuk iklan cetak. Sedangkan untuk di sosial media udah banyak yang memfasilitasi, ada landing page kan, kayak kalian misalnya pergi ke Instagram, ada iklan, ada shop now, nah itu kan akan landing langsung ke e-commerce-nya atau masuk ke dalam WhatsApp bisnisnya gitu, atau mau langsung bisa juga langsung kayak di Instagram Ad sama Facebook itu kan juga ada langsung buy now. Buy now itu langsung masuk ke keranjangnya mereka gitu. Jadi nggak harus landing page tapi langsung masuk ke keranjang pembelian. Nanti tinggal dilakukan pembayaran kayak gitu. Jadi kenapa yang sekarang banyak diminati itu seperti itu ya, karena dia langsung terkoneksi dengan segala hal kalau di sosial media. Kalau di TV gimana, bisa ya, sama aja sebenarnya perlakuannya. Di TV mau interaktif bisa, mau melakukan pembayaran kan ada ya, seperti kayak TV-TV iklan berbayar, media berbayar kayak misalnya TV media kayak gitu kan. Dia melakukan pembayaran langsung, memberikan call center-nya langsung, hotline untuk menelpon di situ langsung. Itu sih kalau misalnya perbedaan konsepnya, perlakuannya memang beda. Nah, yang perlakuan yang berbeda lagi, ya tadi bentuk desain. Nah, makanya tadi saya bilang alur kerjanya harus ke media plan dulu. Ya, tiba kata misalnya, media plan bilang iklannya harus 7 kolom, 10 cm. Terus nggak koordinasi sama bagian kreatif, bikin iklan potret ya. Orang mintanya 2 kolom, 10 sentian segini, mana sih kamera saya? Nah, cuman segini. Bikin iklan potret kan begitu. Terus kalau orangnya kayak saya gimana? Habis, gendut sehabis-habisnya kan gitu ya. Kalau ada modelnya itu, saya jadi model dari potret jadi landscape gitu kan. Aduh, kasihan banget ya. Gitu.
Baik, Ibu Dina, terima kasih atas penjelasannya. Sepertinya waktunya sudah selesai ya, Bu Dina. Masa? Iya. Baik, untuk kepada seluruh peserta, untuk bisa mengisi link absensi yang saya kirimkan di grup chat, di Zoom grup chat, jadi bisa diakses sekarang. Dan karena waktu sudah terbatas, terima kasih Bu Dina atas pemaparannya. Iya, terima kasih buat Baik semua sekali. ya. Sudah mau join ikut sharing hari ini. Terima kasih buat Bu Widarti sebagai moderator, panitia, sama Ibu Dekan juga terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam webinar kali ini. Terima kasih juga untuk Ibu Baya Tunisa atas kehadirannya hari ini. Sebelum kita akhiri acara, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Jadi diharapkan kepada para peserta untuk menggunakan background dan foto semanis mungkin, karena nanti akan didokumentasikan. Baik, Ibu Emita atau Ibu Kohos bisa dilakukan dokumentasian, Bu. Baik, Mbak Widarti, Bu Dina, para peserta silahkan dibuka videonya terlebih dahulu. Ayo, jangan malu-malu. Mohon diaktifkan videonya pada peserta, jadi videonya harap aktif. Jadi kita akan melakukan seksi dokumentasi. Sudah aktif semua kan? Oke. Bisa dandan dulu ya, bisa touch up ya kan, senyum dulu, berikan wajah yang paling manis hari ini. Kita akan melakukan sesi dokumentasi. Videonya bisa diaktifkan bagi yang belum. Ayo. Yang slide 2 masih banyak yang belum Ya. aktifkan videonya. Atau Untuk Bapak kita Ibu boleh diaktifkan videonya. Ya, kita tunggu sebentar atau gimana? Selamat siang Bapak Azwar. Ya, Ibu. Boleh. Sudah bisa dimulai? Ya, Bapak Yusuf. Selamat siang Bapak Yusuf. Ya. Oke, sudah bisa Ibu, sepertinya ada beberapa yang memang. Silakan Ibu. Baik. Dalam hitungan 3 kali ya. 1, 2, 3. Oke. Mohon tunggu sebentar. Ayo, jangan sampai kering. Oke. Selanjutnya slide kedua. Ada Valdes. Halo Valdes. 1, 2, 3. Cengir si Valdes dipanggil. Oke, sudah Mbak Widarti, Bu Dina untuk si dokumentasinya. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Emita. Terima Bapak kasih Bapak Yusuf baru muncul Bapak Yusuf. Oke, terima kasih kepada para peserta, kepada Bu Iin, Pak Yusuf, Pak Ais, dan dosen-dosen yang lainnya, Pak Edi juga. Terima kasih atas kehadirannya pada seminar kali ini. Bapak Kaprodi, terima kasih Bapak Kaprodi. Mbak Wid, jangan lupa disampaikan ke peserta untuk link absensi. Ya, okay. Untuk link absensi bisa diisi kepada peserta. Sudah saya kirimkan ke link chatnya di grup Zoom chat. Apakah sudah menerima semua? Silakan mengisi karena nanti link absensinya ini berhubungan dengan sertifikat. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dan juga para peserta lainnya. Kita akhiri seminar hari ini. Terima kasih semuanya, Bu Dina, dan juga Bu Emita, Bu Dekan juga, dan kepada Kaprodi kita, Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Dadah.